Bab 526 kekuatan yang menakutkan. Ada ratusan orang yang hadir. Selain Valentino dan Hendrik, juga ada beberapa pengusaha asing dari luar kota. Semua direktur perusahaan Cotaneo berdiri untuk menyapa seberapa kuat daya tarik orang ini. Bahkan beberapa perusahaan lokal di Cotaneo yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate saat ini juga menyapa Chris Nagasan dengan penuh hormat. Untuk sesaat, seluruh tempat berteriak hormat tanpa henti kepada Tuan Muda Chris. Tap, tap, tap. Tanpa menunggu ekspresi terkejut dari pengusaha asing, seketika ada lebih dari belasan pemuda yang lebih muda dari Chris berjalan menuju pintu. Ada orang yang langsung mengenali belasan pemuda ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal di lingkaran generasi kedua Cotaneo. Putra tertua dari keluarga Brianto, Luis Brianto, sedang berjalan di depan belasan pemuda tersebut. Belasan pemuda berjalan dengan cepat ke sisi Chris dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, Luis memimpin belasan pemuda di belakangnya untuk berlutut kepada Chris dan berteriak dengan hormat. "Tuan Muda Chris!" Semua orang terkejut. Belasan generasi kedua yang kaya ini terkenal sangat sombong dan angkuh di Cotaneo. Namun, mereka berlutut kepada Chris tanpa rasa ragu. Ada orang yang langsung teringat akan aturan yang telah ditetapkan Chris di awal. Dalam lingkaran generasi kedua di Cotaneo ini, semua orang harus berlutut jika bertemu dengannya. Jika tidak, maka hukumannya adalah kematian. Masih ada orang yang mempertanyakannya di awal, tetapi setelah Chris memusnahkan 2 perusahaan sekaligus, semua orang baru percaya. Chris yang 5 tahun lalu sangat kejam. 5 tahun kemudian, meskipun Chris tampak jauh lebih tenang, sebenarnya dia menyembunyikan ketajamannya. Dia datang ke tempat acara sendirian. Kemudian dalam 10 detik sudah banyak orang membungkuk untuk menyapa. Semua ini adalah kehebatan dari seorang Chris Nagasan. Chris hanya mengangkat kelopak matanya dalam membalas sapaan Luis dan yang lainnya lalu berjalan ke arah Valentino. Mata setajam elang itu menatap langsung ke arah Valentino dengan penuh tekanan. Namun, ekspresi Valentino tetap tidak berubah. Dia menatap Chris dengan tenang. Tidak ada amarah dan rasa takut. Ekspresinya terlihat tenang seperti melihat orang biasa. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Melihat Valentino yang begitu tenang, muncul ekspresi terkejut di mata Chris. Namun, ekspresi terkejut itu hanya sesaat. "Halo, aku Chris Nagasan." Chris berbicara perlahan dan mengulurkan tangannya ke arah Valentino. Ekspresi Valentino acuh tak acuh. Dia juga mengulurkan telapak tangannya dan berkata, "Valentino Wijaya." Luis sedikit mengernyit dan memarahi Valentino. "Valentino, Tuan Muda Chris sedang berdiri berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak berdiri?" Valentino melirik Luis dengan santai dan berkata dengan sinis, "Tunggu setelah kamu bisa berdiri, baru berbicara denganku lagi. Aku tidak berbicara dengan orang yang tidak selevel." Luis terdiam dengan satu kalimat ini dan beberapa orang di dalam ruangan langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Valentino benar. Chris berinisiatif untuk menyapa Valentino, sedangkan Luis sedang berlutut di lantai saat ini. Perbedaan status ini sudah dapat terlihat jelas dalam sekejap. Bagi Luis, kalimat terakhir Valentino terdengar sangat familiar. Waktu itu di pesta koktail perusahaan, dia pernah mengatakan hal ini kepada Valentino. Tanpa diduga, Valentino mengembalikan kalimat ini di acara umum seperti ini hanya dalam beberapa hari. Di bawah tatapan semua orang, telapak tangan Valentino dan Chris perlahan-lahan saling berjabat. Chris tersenyum, tubuhnya tampak tidak bergerak, akan tetapi telapak tangannya seketika mengencang, membuat cengkeraman yang kuat. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jangankan Valentino, bahkan seorang pasukan khusus juga pasti akan berteriak ketika digenggam seperti ini oleh Chris. Oleh karena itu, dia menunggu tampang memalukan Valentino. Namun di detik berikutnya, senyum Chris terhenti dan ekspresi terkejut muncul di matanya lagi. Pada saat ini, Valentino masih tidak mengubah ekspresinya. Meski menerima tenaga yang sangat besar, tetap tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tidak hanya itu, Chris juga dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan cengkeraman dari telapak tangan Valentino. Kekuatan yang besar itu membuat Chris tidak berani meremehkannya. Detik berikutnya, sensasi kesemutan seketika menyebar dari telapak tangan ke seluruh tubuh, menyebabkan tubuh Chris bergetar. Sebelum Chris terlalu terkejut,
Valentino tersenyum perlahan dan melepaskan telapak tangan Chris. Valentino tersenyum ringan dan berkata, "Kekuatan Tuan Muda Chris lumayan juga." Chris menatap Valentino selama beberapa detik, kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya. "Kakekku telah berlatih ilmu bela diri sepanjang hidupnya. Bahkan kakek dari Benji Sutopso yang merupakan pewaris jurus tinju keluarga Sutopso pun harus memanggil kakekku senior. Aku telah diajar oleh kakekku sejak masih kecil. Aku tidak berani mengatakan sudah menguasai semuanya, tapi sudah lumayan mahir. Di kota Neo, kalau aku, Chris Nagasan, mengaku peringkat kedua dalam hal kemampuan bertarung, tidak ada orang yang berani mengaku sebagai peringkat pertama." Chris perlahan menarik kembali telapak tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Setelah mengucapkan hal ini, banyak orang kaya di kota Neo diam-diam mengangguk. Jika Chris tidak kuat, dia tidak akan tumbuh dari seorang prajurit menjadi seorang panglima perang yang bertanggung jawab atas 10.000 orang dalam waktu kurang dari 3 tahun. Valentino menatap Chris dengan begitu tenang. Dia tahu masih ada yang ingin dikatakan Chris. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku." Chris menatap Valentino, kemudian mengubah arah pembicaraan dan berkata, "Tapi kamu bisa menikahi Angel. Hal ini telah membuktikan kemampuanmu. Jadi, kamu harus berterima kasih pada Angel. Selain itu, aku juga ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya kamu miliki." Setelah mengatakan ini, Chris berbalik dan pergi. "Mungkin, kamulah yang harus berterima kasih kepada Angel. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lawanku." Jawab Valentino santai. "Bahkan kesempatan pun tidak ada, apalagi memenuhi syarat." Chris berhenti sejenak, kemudian berjalan menuju kursi depan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Orang-orang kaya di kota Neo itu seperti menyambut kaisar. Selama Chris berjalan melewati mereka, orang-orang ini akan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Chris berjalan ke kursi di baris pertama dan duduk perlahan dengan angkuh. Beberapa pengusaha asing sedikit tidak puas. Mereka tidak tahu siapa Chris Nagasan. Tapi pemuda seperti itu duduk di kursi terhormat, mereka tidak bisa terima. Namun posisi di 2 baris pertama diatur oleh penyelenggara. Walau mereka tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah Chris datang, para anggota sudah hampir tiba semua. Pihak penyelenggara tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan dimulainya lelang. Saat seorang wanita cantik dan ramping yang mengenakan cheongsam perlahan melangkah ke atas panggung, suasana di antara tamu mulai bergejolak. Wanita jangkung dan ramping ini mengenakan cheongsam pendek berwarna ungu. Manset dan garis leher cheongsam tersebut bertatakan benang emas yang terlihat sangat indah. Bahkan ada beberapa berlian kecil yang disematkan di bagian depan. Berlian-berlian itu semakin bersinar karena cahaya lampu. Tinggi wanita itu tidak kurang dari 170 cm. Dia memakai sepasang sepatu stiletto, memiliki bentuk tubuh yang berkeluk dan mengenakan sepasang stoking menerawang yang sangat mengkilap di bawahnya. Dengan pakaian yang mewah dan paras yang cantik, dia bisa disebut sebagai dewi. Bukankah dia adalah Aulia, pembawa acara televisi yang terkenal itu? Bab 527 Permata Biru Hati. Benar, itu dia. Penyelenggara pelelangan kota Neo sangat luar biasa, bahkan pembawa acara terkenal seperti dia pun dapat diundang. Sungguh membuat semua tamu terkejut. Semua orang tidak hentinya berkomentar. Mereka semua terpikat dengan kecantikan Aulia. Chris mengangkat kelopak matanya dengan ringan dan melirik sekilas, lalu dia kehilangan minat dan tidak lagi melihat. Valentino menutup matanya dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak membuka matanya. Chris dan Valentino sedang menunggu kalung dari Ratu Hinglan. Benda itu adalah alasan kenapa Chris dan Valentino menghadiri acara ini. Dengan senyum di wajahnya, Aulia memperkenalkan dirinya kepada penonton dan langsung memulai acara pelelangan. Pada saat pembukaan, tentu saja barang yang dikeluarkan adalah beberapa kaligrafi dan lukisan antik. Semuanya adalah barang antik yang langka. Valentino tidak pernah membuka matanya. Dia menutup matanya seperti tertidur. Sedangkan orang-orang kaya lainnya bersaing untuk menawar, suasana pelelangan sangat meriah. Bagaimanapun juga, ini adalah keunggulan dari barang pelelangan kota Neo, baik dari segi nilai atau kualitas, semuanya jarang ditemui. Beberapa barang bahkan dapat dibandingkan dengan barang langka di berbagai museum. Seiring berjalannya pelelangan, kualitas barang lelang yang muncul juga semakin tinggi. Sampai saat itu, bahkan mata Hendrik juga penuh dengan kejutan. Selama periode ini, Chris juga menawar 2 kali. Setiap pertama kali menawar,
dia akan menawar dengan harga berkali lipat dari harga aslinya. Lalu yang kedua kalinya, tidak ada lagi yang berani mengikuti. Meskipun pengusaha kaya asing tidak kekurangan uang, tapi setiap barang pasti ada batasan. Jika harga melebihi yang diharapkan, mereka akan langsung menyerah. Adapun bagi orang kaya asal kota Neo, mereka sungguh tidak berani mengikuti. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak berani mengambil barang dari Krishna Gasan. Sudah beberapa jam berlalu sejak belasan barang lelang dikeluarkan. Selama beberapa jam tersebut, tidak ada barang yang tidak laku dalam pelelangan. Semuanya terjual dengan harga tinggi. Dari benda yang pertama terjual dengan harga ratusan juta, lalu miliaran, hingga puluhan miliar, bahkan masih ada yang terjual dengan harga ratusan miliar rupiah. Total jumlah transaksi yang masuk bahkan lebih mengerikan dan tidak dapat diukur. Namun dalam pelelangan terakhir, Rhys Kingston mencetak rekor pembelian 10 triliun rupiah dan belum ada yang mengalahkannya. Setelah barang lainnya ditawar, Olia menghela napas perlahan dengan senyum di wajahnya. Akan tetapi, saat ini dia tidak bergegas membawa barang berikutnya ke atas panggung. Olia tersenyum ringan dan berkata, "Barang berikutnya, Anda semua mungkin sudah mendengarnya kemarin." Kata-kata yang diucapkan meningkatkan antusias semua orang. Valentino dan Chris juga membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah panggung. Seorang wanita parubaya yang mengenakan perhiasan berdiri dengan mata berbinar dan berkata, "Nona Olia, apakah itu kalung perhiasan dari Ratu England?" Tamu lain juga penuh harap, baik pria maupun wanita menunjukkan minat yang sama besar. Wanita secara alami ingin memiliki kalung ratu yang sangat mulia, sedangkan bagi pria, meskipun mereka tidak membutuhkan perhiasan, nilai koleksi barang semacam ini sungguh tidak terukur. "Benar, pihak penyelenggara lelang telah menghabiskan banyak uang untuk membawa kalung Ratu England kemari." Olia tidak membuat semua orang menunggu lama. Dia menepuk telapak tangannya yang indah dan berkata, "Silakan bawa ke atas panggung." Dua staf lelang, diikuti oleh 10 pengawal berpakaian hitam mengawal barang tersebut naik ke atas panggung. Bagaimanapun juga, barang ini sangat berharga, jadi tidak boleh ada kesalahan. Setelah 10 pengawal berpakaian hitam mengawal barang tersebut ke panggung, mereka berdiri di sekitar panggung lelang, melihat sekeliling penonton dengan mata tajam. Valentino dengan santai melirik salah satu pengawal, pakaian di pinggang pengawal itu sedikit terangkat, jelas mereka menyembunyikan senjata api. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Olia mengulurkan tangan dan mengangkat kain itu, memperlihatkan sebuah kotak kaca kecil yang bening dan transparan di baliknya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa kaca itu adalah kaca anti peluru asli. "Wow!" Ketika isi kotak kaca terlihat jelas, banyak orang di antara tamu berseru. Kalung macam apa itu? Kemewahannya tidak dapat terlukiskan. Bukan rantai yang terbuat dari platino mulia yang menarik perhatian, melainkan liontin kalung ini. Liontin itu adalah sepotong berlian biru seukuran lengkeng yang telah dipoles dengan hati-hati menjadi bentuk hati. Di sekitar berlian biru berbentuk hati, ada butiran partikel berlian transparan kecil berkualitas tinggi, seperti bintang dan bulan yang membingkai berlian biru berbentuk hati di tengahnya dengan indah. Lampu di atas meja lelang dinyalakan dan berlian biru berbentuk hati terus membiaskan cahaya, menyinari seluruh kotak kaca dengan cahaya biru yang menerawang. Kalung ini sangat indah, membuat orang sulit mengalihkan perhatian. "Aku tahu kalung ini. Ini adalah kalung permata biru hati Ratu England yang paling terkenal." "Benar, itu dia." Wah, dalam sekejap, banyak orang tercengang dan terkejut. Olia perlahan memperkenalkan dengan kegembiraan terpancar dari matanya. "Benar, kalung ini adalah kalung permata biru hati. Tidak ada wanita yang bisa menolak sesuatu yang begitu indah. Liontin berlian biru dari kalung permata biru hati ini terbuat dari berlian biru laut dalam yang terbentuk secara alami dari laut sedalam 3 kilometer. Untuk mendapatkan berlian ini telah menghabiskan banyak usaha dan tenaga, harganya tidak terukur. Yang lebih penting, berlian biru laut dalam yang terbentuk secara alami ini merupakan esensi air, mengandung berbagai mineral air. Orang-orang berkata bahwa wanita terbuat dari air. Mengenakan berlian biru laut ini di tubuh Anda dapat menjaga kelembapan kulit Anda setiap saat. Memakainya untuk waktu yang lama dapat membuat kulit Anda lebih lembut. Ratu England biasa memakainya sepanjang waktu agar sehat dan mukanya masih terlihat berseri-seri saat tua." Pernyataan Olia membuat banyak wanita bersemangat mendengarnya. Kalung ini pasti ratusan kali lebih baik daripada produk perawatan kulit manapun. Kalung permata biru hati,
harga awalnya adalah 20 miliar rupiah, pelelangan akan dimulai sekarang. Olia tersenyum dan mengumumkan pelelangan itu secara langsung. Harga awal saja sudah mencapai 20 miliar rupiah, barang ini merupakan barang nomor 1 di pelelangan kota Neo. Namun, hal tersebut tetap tidak menyurutkan semangat banyak orang. 30 miliar, 40 miliar, 60 miliar. Begitu Olia selesai berbicara, suara penawaran berlanjut, membuat harga langsung naik menjadi 100 miliar hanya dalam 10 detik. Saat ini merupakan waktu untuk mereka bersaing dengan sumber keuangan yang dimiliki. Banyak orang tidak lagi menahan diri. 400 miliar. Tepat ketika harganya baru dinaikkan menjadi 160 miliar, tiba-tiba sebuah suara berteriak, suara ini langsung menutupi semua orang. Wah! Semua orang tercengang, siapa penawar yang justru menaikkan harga hingga 240 miliar sekaligus. Semua orang mencari asal suara itu dan melihat Chris di baris pertama. Pada saat ini, mereka secara perlahan menarik kembali telapak tangan mereka. Harga setinggi langit sebesar 400 miliar itu diucapkan oleh Chris. Harga ini langsung membuat penonton kewalahan. Hampir semua orang langsung menyerah. Ada juga beberapa orang kaya raya yang ragu-ragu saat ini. Mereka juga bisa mengeluarkan uang sebesar 400 miliar. Tetapi menghabiskan 400 miliar untuk membeli kalung seperti itu benar-benar impulsif. Jadi sekali lagi, banyak orang yang menyerah. Tuan muda Chris menawar 400 miliar rupiah. Penawaran ini telah mencapai rekor tertinggi dari lelang ini. Seru Olia dan buru-buru berkata ke mikrofon di telinganya. Dalam sekejap, banyak wanita kaya memandang Chris secara berbeda. Chris tidak hanya memiliki sumber keuangan yang kuat. Jika kalung permata biru hati ini akan diambil oleh Chris, mereka akan melakukan apapun yang diminta asalkan Chris bersedia memberikannya kepada mereka. 600 miliar. Tepat ketika semua orang berseru, sebuah suara malas terdengar perlahan. Bab 528 penonton yang terkejut. Semua orang kembali tercengang. Ya ampun, harganya bertambah 200 miliar lagi. Ketika menoleh, ternyata itu adalah Valentino yang tidak pernah menawar. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Valentino hanyalah seorang pemuda yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Karena dia tidak pernah sekalipun mengangkat tangannya meski proses pelelangan sudah berlangsung selama beberapa jam. Dia bahkan memejamkan matanya, kelihatannya dia lebih memilih untuk tidur. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Valentino hanya sekedar mengikuti Hendrik yang ada di sampingnya untuk melihat dunia luar itu seperti apa. Akan tetapi, Valentino yang sedari tadi hanya diam saja itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung memberikan penawaran sebesar 600 miliar. Tentu saja semua orang sontak tercengang karena nominal yang disebutkan oleh Valentino itu memecahkan rekor harga lelang termahal. Chris juga menoleh dengan perlahan, seolah senyum jahil tersungging di sudut bibirnya. Pria sejati itu memang harus bermain besar. Chris tersenyum dengan dingin dan sombong, lalu mengangkat tangannya dan berseru. 1,2 triliun. Dia melipat gandakan tawaran awal Valentino yang sebesar 600 miliar menjadi 1,2 triliun. Chris Nagasan, putra tertua grup Nagasan terkenal akan sifatnya yang arogan dan sombong. Tindakannya saat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Semua orang yang hadir di situ terkejut bukan main. Beberapa pebisnis lokal di kota Neo juga bisa membaca kejadian yang ada di hadapan mereka ini dengan jelas. Bagi Valentino dan Chris, persoalannya bukan lagi tentang harga kalung permata biru hati itu. Saat ini, poin yang paling penting adalah siapa yang bisa mendapatkan kalung itu dan memberikannya kepada Angel. Alasan inilah yang mendasari keputusan Chris untuk menawar di 1,2 triliun. Chris sudah bertekad akan memberikan kalung ini kepada Angel, tidak peduli wanita itu mau menerimanya atau tidak. Sementara itu, bisakah Valentino mempertahankan harga dirinya sebagai suami Angel saat ini? Dengan pemikiran seperti itu, pandangan semua orang pun kembali tertuju pada Valentino. Apakah menantu pecundang yang masuk ke keluarga Kusuma itu bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak? Apakah Valentino berani adu menawar dengan Chris sampai akhir? Di bawah tatapan semua orang, Valentino hanya balas tersenyum kecil dan tidak terburu-buru menawar lagi. Kalau aku bermain besar denganmu, kurasa kamu tidak akan sanggup mengikutinya, kata Valentino dengan nada santai. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat para hadirin hampir tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Valentino adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu kepada Tuan Muda Chris. Ya,
Hah? Mana mungkin Tuan Muda Chris tidak sanggup? Dia itu sangat kaya. Grup Nagasan milik keluarganya adalah perusahaan multinasional. Lucu sekali. Valentino memang pintar melucu, ya. Dia masih muda, jadi semangatnya masih tinggi. Chris juga merasa sedikit terkejut karena tidak menyangka Valentino bisa bersikap dengan begitu percaya diri. Dia menatap Valentino dan berkata, "Aku mau lihat bagaimana caramu membuatku tidak sanggup mengikuti permainanmu." Valentino balas menggeleng pelan, lalu mengangkat tangannya dan berseru, 2 triliun. Wah, semua orang tersentak kaget. 2 triliun. Nilai itu sudah mematahkan rekor pelelangan sebelumnya yang diraih oleh Wish dari grup Kingston. Saat ini, banyak orang menatap Valentino dengan sorot pandang yang berbeda drastis. Louis juga membelalakan matanya lebar-lebar. Dia awalnya mengira bahwa Chris bisa langsung mengalahkan Valentino dengan telak. Chris memandang Valentino selama 2 detik, lalu membuka mulutnya perlahan. 2,4 triliun. 3 triliun. Begitu Chris menyerukan harganya, Valentino langsung berseru menyahut. Chris tertegun sesaat. "Kamu ini..." Dia membuka mulutnya hendak menawar lagi, tapi Valentino sudah berseru menyelanya. 3,6 triliun. Aku. Chris bengong. 4 triliun. Chris hanya bisa terdiam. Apa-apaan ini? Setiap kali dia hendak bersuara, Valentino sudah langsung menaikkan harga penawarannya. Chris berpikir selama beberapa saat dan akhirnya menghela napas panjang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Valentino, kamu..." 6 triliun. Valentino mengangkat kepalanya, pandangannya nampak tenang. Dia kembali memberikan penawaran harganya tanpa melirik Chris sedikit pun. Begitu Valentino sudah memutuskan, tidak ada orang yang sanggup mengejar harganya. Chris duduk di tempatnya dalam diam, lalu menyerah untuk menawar. Ternyata inilah maksud kata-kata Valentino. "Kalau aku bermain besar denganmu, kurasa kamu tidak akan sanggup mengikutinya." Saat ini, Chris mau tidak mau harus mengakui bahwa dia memang tidak sanggup menawar lagi. Harga awal kalung permata biru hati itu hanya 20 miliar, tapi Valentino menaikkannya hingga menyentuh nilai 6 triliun hanya dengan beberapa patah kata. Semua orang merasa sangat terkejut. Sebenarnya, seberapa kaya Valentino ini? Suasana pelelangan yang tadinya terasa meriah akhirnya berubah menjadi sunyi senyap. Valentino dengan ekspresinya yang datar. Chris dengan sorot mata kaget. Louis dan para generasi kedua di Cotaneo yang terkejut. Beserta miliarder-miliarder yang hadir di situ yang hanya bisa termangu. Beserta wajah Olia yang pucat pasi saking ketakutan. Seperti itulah rupa ratusan orang yang hadir di pelelangan sebagai respons atas pertunjukan yang dimainkan oleh Valentino. Bisa menawar di harga 6 triliun dengan mudahnya itu berarti Valentino bukan hanya sekedar orang kaya. Kemampuan ini mewakili banyak sekali hal hebat lainnya tentang Valentino. Semua orang yang hadir di situ, baik para pria maupun wanita, sontak menoleh menatap Valentino dengan sorot pandangan yang nampak sangat antusias. Bisa berteman atau bahkan sekedar berkenalan dengan seseorang yang sekaya raya ini saja sudah merupakan sebuah kebanggaan besar. "Pak Hendrik, apa aku terlalu impulsif?" tanya Valentino santai. Hendrik tertegun sesaat begitu mendengarnya, lalu buru-buru menjawab dengan suara rendah. "Itu hanya pikiran Tuan Muda Valentino yang berlebihan. Sebagai putra tertua keluarga utama dari keluarga Wijaya, uang sejumlah ini bukanlah apa-apa. Anda bahkan sebenarnya tidak perlu bergantung pada keluarga Wijaya. Perusahaan Meteor yang sudah mengambil alih begitu banyak perusahaan melalui rencana Meteor yang Anda susun juga sanggup menyediakan uang sebesar itu. Lagi pula, bagi pria, ada barang-barang tertentu yang tidak bisa diukur nilainya dengan uang." Valentino mengangguk kecil, lalu menatap ke arah Olia yang ada di atas panggung. Tatapan Valentino itu menyadarkan Olia kembali hingga tubuhnya sedikit tidak bisa berdiri dengan seimbang. Apa masih ada bos lainnya yang ingin menawar?" Menanyakan pertanyaan ini sama saja dengan sia-sia. Pada akhirnya, kalung permata biru hati milik Ratu England jatuh ke tangan Valentino. Apa yang Chris katakan kemarin malam juga langsung berubah menjadi sebuah lelucon. Hari ini adalah pertama kalinya Chris mengingkari kata-katanya sendiri dalam bertahun-tahun hidupnya, jadi bisa dibayangkan betapa kesalnya dia. "Tuan Muda Chris, Valentino pasti tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia hanyalah seorang menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Bahkan kalaupun keluarga Kusuma bangkrut,
mereka tetap tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebesar 6 triliun, kata Louis dengan nada bersumpah. Akan kubunuh dia kalau dia berani mempermainkanku, sahut Chris dengan tidak senang. Dia memang sudah menyelidiki latar belakang Valentino selama 3 tahun belakangan ini dengan jelas. Dia tahu bahwa Valentino hanyalah seorang menantu yang masuk ke keluarga istrinya. Akan tetapi, segala pertunjukan yang Valentino perlihatkan membuat Chris merasa bahwa pria itu bukanlah orang sembarangan. Walaupun kemungkinan Valentino adalah tuan muda Valentino dari kota Kamar sudah dicoret berdasarkan informasi yang Chris dapatkan, dia tetap tidak akan menganggap remeh Valentino. Kita bisa langsung tahu apakah dia sedang mempermainkan tuan muda Chris atau tidak, jawab Louis, lalu dia bangkit berdiri dan berkata, semuanya, aku adalah Louis Brianto dari keluarga Brianto di kota Neo. Transaksi lelang senilai 6 triliun ini memang sangat mengejutkan. Aku juga merasa sangat terkejut. Tapi, menurutku pembelian dengan harga setinggi ini harus kita periksa dengan mata kepala sendiri. Bagaimana menurut kalian? Banyak orang sontak mengangguk menyetujui perkataan Louis. Jika orang yang menawar 6 triliun itu adalah Chris, tentu mereka tidak akan ada yang ragu karena mereka tahu bahwa kemampuan finansial grup Nagasan memang mencukupi. Jika Chris benar-benar ingin memaksakan, sepertinya dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu dengan menawar menggunakan modal perusahaan. Akan tetapi, yang menawar 6 triliun tadi adalah Valentino. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa pria itu adalah menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Orang-orang yang tidak tahu tentang Valentino bahkan lebih tidak percaya lagi bahwa pemuda yang berpakaian biasa-biasa saja itu sanggup mengeluarkan 6 triliun.